Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yaitu berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kesukaan kami Tuhan, untuk tinggal dalam bait-Mu, merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami Yesus menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang ku sembah, kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Hanya Kau Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami muliakan nama-Mu Yesus, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan kali ini adalah seri Khotbah Yesus di atas bukit. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa pagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Dalam baik maupun tidak baik keadaannya, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seri kali ini adalah tentang mengasihi musuh. Tentu kita sering pernah mendengar kata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu ada dalam catatan perjanjian lama dalam kitab Taurat mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di sini dikatakan kasihilah musuhmu. Pertama sebelum kita lanjut kita belajar firman Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Apakah yang disebut sebagai sesama manusia, apakah orang-orang yang sayang kepada kita? Apakah orang-orang yang mengasihi kita? Ataukah orang-orang yang terdekat dengan kita? Terus bagaimana dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang konflik dengan kita, yang mungkin dalam tanda kutip bermusuhan dengan kita karena ada satu persoalan atau perbedaan pendapat? Apakah mereka sesama kita atau bukan? Tentu jawabannya adalah mereka adalah sesama kita. Lalu siapakah musuh kita? Bapak Ibu Saudara, apakah bedanya? Tentu kita memiliki pemikiran yang berbeda tentang musuh. Dalam arti kata musuh adalah lawan atau bandingan atau imbangan atau sesuatu yang mengancam kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi ayat 43 mengatakan, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah
musuhmu. Itu tertulis dalam perjanjian lama dalam kitab Taurat mengatakan demikian. Tapi di sini kasihilah musuhmu. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat buat kita melakukannya, mengasihinya. Oh iya, saya tidak marah kepada dia, tapi untuk berjumpa dengan dia, tidak mungkin lah. Berarti kita belum mengasihi musuh kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti anak kecil yang saya sampaikan tadi. Anak kecil cepat berdamainya. Anak kecil cepat mereka memulihkan hati mereka. Tetapi bagaimana dengan kita orang yang dewasa? Yang semakin dewasa, tapi mereka semakin kita dewasa, semakin susah kita untuk diarahkan. Tapi kalau dengan memiliki hati seperti seorang anak kecil, kita mudah diarahkan, kita mudah berdamai, kita mudah melakukan rekonsiliasi dengan teman musuh kita. Mungkin orang yang bersalah paham dengan kita, berselisih paham dengan kita. Kita belajar sama-sama pagi hari ini. Kita mengasihi. Ingat, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang akan mengarahkan kita pada arah yang lebih baik. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi musuh. Tentu kita minta pertolongan Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan, ingat dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah setiap kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita ingin menerima pengampunan daripada Tuhan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita juga bukan orang yang bersalah kepada kita, juga mungkin bersalah dengan orang lain. Tapi kita benar-benar sama-sama mau memiliki hati yang terbuka, yang mau dipulihkan oleh Tuhan, yang mau dibenarkan, yang mau diarahkan. Ingat, siapakah sesama kita? Semua orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk musuh kita, adalah sesama kita. Ingat, Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan panas kepada semua orang di muka bumi ini. Berarti Tuhan juga mengasihi musuh kita. Kalau Tuhan mengasihi musuh kita, tentu kita juga harus mengasihi musuh kita. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang jahat, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak benar. Tentu kita juga harus mengasihi dia, mengasihi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang menganiaya kita. Ingat, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, Tuhan selalu mengasihi kita. Kalau kita ingin menerima pengampunan daripada Tuhan, kita harus belajar mengampuni musuh-musuh kita. Mungkin saat ini kita sedang berkonflik dengan saudara kita. Mungkin saat ini sedang kita konflik dengan leader kita. Mungkin sudah konflik dengan gembala kita. Mungkin sedang konflik dengan pasangan hidup kita, dengan tetangga kita, dengan mertua kita, maupun dengan siapapun. Mari kita sama-sama membenahi diri kita. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan kasih. Kenapa kita melepaskan kasih? Karena kita sudah menerima yang namanya kasih. Kita lepaskan kasih, maka Tuhan akan melepaskan kasih yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar. Mungkin saat ini, saya tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Saya tidak mau lagi berbicara dengan dia. Saya sudah cukup sakit hati karena dia sudah melukai hati saya. Ingat, Tuhan berkata, dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita belajar mengampuni, kita juga akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kalau belum bisa memberi pengampunan kepada orang lain yang di sekitar kita, jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Memang Tuhan penuh dengan kasih karunia, tapi dalam firman Tuhan mengatakan, terlebih dahulu kita harus mengampuni sesama kita. Ingat, musuh kita juga manusia, berarti sama dengan kita. Berhak menerima yang namanya kasih karunia daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah sedemikian rupa, saya sudah berusaha untuk berdamai dengan musuh saya. Kalau sudah berusaha, berarti Tuhan sudah kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya musuh kita akan melakukan apa yang menjadi bagian, dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Mari kita belajar sama-sama. Lepaskan pengampunan, kasihi musuh kita. Mungkin saat ini kita sedang berkonflik dengan orang-orang di sekitar kita. Mari minta hati yang baru kepada Tuhan. Saya rindu pagi hari ini, saya mau berdoa buat kita semua. Buat mungkin saat ini sedang berkonflik, sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun mungkin kita sudah konflik dengan orang-orang di sekitar. Mungkin dengan mertua kita, tetangga kita, saudara kita, kakak, adik kita. Bahkan dengan pasangan kita, bahkan dengan anak-anak kita.
Mari saya rindu, buka hati. Biarkan Tuhan bekerja saat ini. Biarkan Tuhan memulihkan hubungan kita. Belajar kita mengasihi. Ingat, musuh kita adalah sesama kita juga. Musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Mau tidak kita melepaskan kasih, mau tidak kita melepaskan pengampunan. Sekali lagi saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin sedang ingin mengalami konflik saat ini. Mari satukan hati, arahkan hati dan pikiran kita kepada layar kaca yang saat ini. Saya mau berdoa buat kita semua pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan kami belajar sebuah kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, hamba kami mau membuka hati bagi setiap kami Tuhan. Membuka hati, memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau belajar melepaskan semua pengampunan kami, melepaskan semua luka-luka kami Tuhan, melepaskan segala amarah kekecewaan kami kepada sesama kami Tuhan. Mungkin sudah sekian tahun, sudah sekian lama kami konflik Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, lepaskan pengampunan. Di dalam melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berikan waktu, kesempatan, sebutkan nama orang yang mungkin sudah berkonflik kita bertahun-tahun, mungkin sudah sekian lama kita konflik. Mari kita lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebutkan namanya. Katakan, saya melepaskan pengampunan bagi engkau. Sebutkan namanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh pengampunan juga, karena Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Kalau kita sudah mengampuni, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan. Nikmati momen saat ini, karena Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tuhan ingin membuat kita naik level satu lagi untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan buat orang tua kita. Lepaskan pengampunan buat saudara-saudara kita. Lepaskan pengampunan bagi teman kita, tetangga kita, saudara kita. Lepaskan bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Lepaskan, mungkin sekian lama kita tersakiti, mungkin sekian lama kita terluka. Saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau menjadi sembuh, menjadi pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerah dan kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.